Senantiasa Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Bapa yang mengasihi kami dengan segala keadaan kami, Engkau tak memandang kami dari rupa, bentuk, bahkan fisik kami, Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami. Engkau Yesus yang mengasihi kami, karena kasih karunia-Mu kami beroleh rahmat untuk hidup dalam kebaikan-Mu, senantiasa boleh memegang hidup dan kebaikan Tuhan dan melakukannya. Karena firman Tuhan selalu berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena kasih tidak ada yang menentang akan hukum itu. Karena kasih Allah telah datang ke dalam dunia dan menyelamatkan orang-orang yang tidak dipandang manusia. Orang sakit kau sembuhkan, yang mati engkau hidupkan, yang bahkan semuanya kau janjikan, di mana Bapa menyediakan tempat melalui Yesus Kristus bagi kami orang-orang percaya, sehingga kami tidak goyah akan segala hal. Akan apapun itu Tuhan, kami selalu percaya bahwa kasih-Mu akan selalu hadir dan nyata di tengah-tengah kami. Karena itu Tuhan, pakailah hidup kami selalu untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Karena bagi kami hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tidak ada yang melebihi semua itu, karena bagi kami tetaplah kami memegang salib sampai tiba waktunya kami mendapat upah dan mendapatkan tempat di surga bersama Bapa dan Yesus yang memerintah sebagai Raja bagi kami semua. Dan Roh Kudus, terang-Mu akan selalu menyinari hati dan jiwaku, karena aku selalu bertobat setiap hari. Aku orang berdosa, aku tidak layak seharusnya, tetapi karena pengorbanan Yesus aku percaya Yesus tak pasti menyelamatkan aku. Yesus menyembuhkan aku, dan banyak doa-doaku yang selama ini telah Kau jawab. Yang terutama aku miliki adalah Engkau Yesus. Ketika aku sakit, Engkau melawat aku berdoa meminta pertolongan. Ketika aku tidak memiliki makanan, Engkau mengirimkannya. Ketika aku ingin mengasihi sesamaku dengan memberi sedikit kepada mereka, Tuhan memberikan berkat bagiku. Dan itulah kerinduan hatiku. Aku selalu ingin berbuat kasih seperti Tuhan Yesus mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu nyata bagi kami, bagi keluarga, bagi orang-orang percaya yang benar-benar mengandalkan Engkau. Haleluya, amin. Pembacaan kita pada siang hari ini terambil dari Mazmur 12 ayat 1 hingga 9 dengan perikop doa minta tolong terhadap orang yang curang, yang berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan kitab kita hari ini. Berbahagialah setiap orang mendengarkan firman hari ini dan setia melakukan perintahnya. Berbahagialah orang-orang yang miskin di hadapan Allah, miskin dalam segala hal. Bukan hanya miskin rohani, tetapi miskin dalam kehidupannya karena keadaan dan situasi kondisi. Miskin juga dalam berbagai aspek kehidupan. Tapi Tuhan akan selalu ada bagi orang-orang miskin. Tuhan tidak memandang bulu, Tuhan mengasihi, Tuhan tidak membeda-bedakan kami. Karena kami, jika kami sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh benar hidupnya dan bertobat, itulah kerinduan kami. Mau disucikan setiap hari dalam pertobatan, mau dikuduskan setiap hari dalam pertobatan, mau berubah setiap hari dalam pembaharuan hidup, budi, dan kebaikan Tuhan nyata. Itulah sesungguhnya berkat yang kami miliki, yaitu Engkau yang mengajarkan kami kasih. Tetap berdoa bagi pertobatan dunia, bagi pertobatan orang-orang jahat, bagi pertobatan orang-orang terutama kami sendiri. Kami mau bertobat dari dosa-dosa kami. Kami mau tetap hidup dalam Kristus. Kami tidak peduli apa kata manusia. Kami tidak peduli karena manusia tidak bisa menolong. Keselamatan jiwa kami pribadi demi pribadi lebih penting daripada
kecemburuan, iri hati, kemarahan orang lain kepada kami. Biarpun saudara sekandung pun, jika mereka masih membenci kami, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit juga tidak mau tidak mau mengasihi saudaranya, dan saling iri, benci, dan fitnah, hujat. Itulah yang tidak bisa aku lakukan, Tuhan. Aku tidak bisa ikut-ikutan dalam perbuatan jahat-jahat saudara-saudariku atau orang-orang terdekatku ataupun semua orang. Aku ingin tetap hidup dalam Engkau. Aku akan mencurahkan semua isi hatiku padamu setiap hari, karena Engkau adalah teman curhat yang paling setia, yang memberi jalan keluar di setiap masalah. Ya, aku Tuhan tidak mau sesungguhnya menjadi orang-orang jahat yang ikut bergosip, ikut menjahati saudara-saudaraku, karena aku bukan bagian dari mereka. Aku merasa aneh jika berada di dekat orang-orang yang suka memfitnah, suka bergosip, bahkan suka mengatai saudara-saudaranya dengan tidak benar. Tetapi jika aku selalu mengkritik akan kehidupan yang mereka jalani dengan tidak sempurna, artinya mereka menyimpang dan masih lebih tidak punya hikmat belajar dari kehidupan masa lalu untuk hidup lebih baik masa datang. Jika mereka tidak mau mendengar, ya biarlah Tuhan. Dan juga aku sering dibenci karena kejujuranku dalam penyembahan mereka, dalam mendua hati mereka. Begitu juga dengan cara mereka hidup dalam keadaan susah dan begini. Seharusnya semua orang belajar hikmat dari Tuhan untuk tidak berpoya-poya dalam berbagai aspek, tetapi memberi hikmat untuk orang lebih berhemat dalam hidup, karena keadaan dunia tidak baik-baik saja. Karena semua orang harus belajar dari kesusahan, dan jangan mementingkan kepentingan yang tidak perlu, tetapi usahakanlah untuk kepentingan yang perlu dan melepaskan pengampunan dan juga pertobatan. Karena pengampunan itu lebih besar dari kuasanya daripada apapun. Jika kau memberi kepada seseorang, tetapi jika kau tidak mengampuni dosa seseorang, maka semua apa yang kau berikan itu tidak berharga. Karena yang dibutuhkan dari semua keadaan hidup ini adalah pengampunan, pengasihan, dan juga pertobatan. Karena Tuhan adalah kasih, sehingga kita semua diberi kesempatan bertobat dan hidup dalam kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah bacaan kitab kita siang hari ini. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Immanuel.